Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mengikuti kebaktian online Komisi Anak GKJ Wirobrajan. Adapun peraturannya sebagai berikut. 1. Adik-adik harus bersiap selayaknya mau pergi beribadah atau sekolah minggu di gereja, sudah mandi dan sudah berpakaian rapi. 2. Adik-adik harus mengikuti dengan baik seperti ketika beribadah atau sekolah minggu di gereja. Jangan sambil makan dan minum, jangan sambil tidur-tiduran, dan jangan sambil main HP. Ketiga, bagi ayah dan ibu, anak-anak melihat teladan kita loh. Karena itu, ayah dan ibu harus antusias juga di dalam mendampingi putra-putrinya untuk mengikuti ibadah atau kebaktian anak online hari ini. Mari adik-adik, kita siap semua untuk mengikuti kebaktian anak online hari ini. Hai Shoni, ada apa? Kelihatannya kamu sedang bersedih. Aku tidak bersedih, tapi rasanya hari ini kok sangat membosankan. Tidak juga. Hari ini hari yang baik. Tuh, langitnya saja cerah. Apa kamu tidak merasa bosan? Semenjak ada virus corona, kita sudah lama diam di rumah, main di rumah, sekolah di rumah. Aku rindu bisa bermain bersama dengan teman-temanku. Sebenarnya, aku juga rindu bisa bertemu dengan teman-temanku. Tapi kita diam di rumah kan untuk kesehatan kita, supaya kita tidak terkena virus corona. Kau tahu, Shoni, kalau aku merasa bosan, aku selalu bernyanyi. Hah? Menyanyi? Siapa dapat menyanyi kalau sedang bosan? Bosan sekali aku. Kita dapat memuji Tuhan. Itu akan menghilangkan rasa bosan. Apa betul itu? Betul, Shoni. Hilang. Rasa bosan itu hilang. Betulkah itu? Betul. Ayo, kita bernyanyi bersama-sama. Dan kalau kita menyanyi, maka hati kita akan menjadi senang. Baiklah, kalau begitu kita akan coba. Bagaimana kalau kita nyanyikan matahari bersinar terang, mumpung langitnya terlihat indah. Setuju. Ayo teman-teman, mari kita bernyanyi bersama-sama. Betul, ayo kita pujikan teman-teman. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa.
Benar juga. Aku merasa agak lebih baik dan sedikit melupakan kesedihanku. Kau betul, Mary. Memuji Tuhan Yesus dalam nyanyian sungguh menghilangkan rasa sedih. Yuk kita nyanyi lagi. Ayo, bagaimana kalau kita bernyanyi sambil berdiri? Ayo, teman-teman, mari kita berdiri. Ya, mari kita nyanyi. Ayo kita nyanyikan lagu bersama-sama, Kudaki-daki. Nanti adik-adik sekolah minggu bisa menirukan bu guru sekolah minggunya ya. Ayo, ayo, ayo. Baiklah teman-teman semua, mari ikut bernyanyi. Semangat ya. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melewati padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku terbang, 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 terbang luas angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Wah, sudah jam 10 sekarang. Waktunya kebaktian anak. Ayo Sony, kita ikut kebaktian anak lewat YouTube. Kebetulan hari ini temanya bahagia bersama Tuhan. Pas banget sama kamu yang lagi bersedih. Kita dengarkan firman Tuhannya supaya sedih kamu hilang berganti dengan sukacita. Ayo Mary, kita ikut kebaktian anak. Semangat teman-teman. Ayo, ayo. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Nah, kita berjumpa lagi di kebaktian anak. Adik-adik masih sukacita? Loh, itu kayaknya ada yang baru murung. Itu baru sedih. Tapi ada juga yang bahagia. Nah, adik-adik, kita harus tetap bersemangat. Walaupun kita masih ibadah di rumah, tetapi kita tetap bisa memuji nama Tuhan. Kita tetap bisa mendengarkan firman Tuhan melalui online. Nah, anak-anak sudah siap mengikuti kebaktian anak pada pagi hari ini? Sudah? Nah, kalau sudah, kita mau mengawali kebaktian anak di dalam doa. Nah, doa pembukaan akan dipimpin oleh Kak Vesa. Yuk kita berdoa bersama-sama. Mari teman-teman kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus berkati kebaktian anak pada pagi hari ini. Berkati awal, pertengahan hingga akhir saat nanti sampai selesai ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik masih tetap semangat? Ya, supaya kita bertambah semangatnya, kita mau bermain sebentar ya. Bu Esti punya permainan. Permainannya menebak tokoh Alkitab. Judulnya Siapakah Aku? Nanti Bu Esti akan membacakan petunjuk tentang tokoh Alkitab itu dan adik-adik nanti menebak siapa nama tokoh Alkitab.
Adik-adik sudah siap? Kita mulai ya, kita bermain-main sebentar. Permainan kita yang pertama, Bu Esti akan membacakan petunjuk tokoh Alkitab berikut ini. Aku yang telah menyebabkan saudara-saudaraku jengkel karena menceritakan mimpi-mimpiku kepada mereka. Siapakah aku? Ya, betul, Yusuf. Permainan yang kedua, aku yang tertawa dalam hati ketika mendengar bahwa aku akan melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu usiaku telah lanjut. Siapakah aku? Ya, Sarah. Permainan yang ketiga, aku adalah anak yang berlari kepada Imam Eli karena mengira aku dipanggil. Padahal sebenarnya Allah lah yang memanggilku. Siapakah aku? Ya, Samuel. Permainan keempat, aku adalah sepupu Maria yang telah lanjut usia, yang menjadi ibu dari Yohanes Pembaptis. Siapakah aku? Betul, Elisabeth. Permainan yang kelima, nabi ini diperhadapkan kepada keledainya yang dapat berbicara. Siapakah aku? Betul, Bileam. Wah, ternyata adik-adik pintar-pintar semua. Pasti rajin datang ke sekolah minggu semua ini dan rajin mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang setelah kita memuji nama Tuhan, kita sudah bermain, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Bu Esti mau mengajak kita untuk berdoa supaya kita bisa bersiap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk anak-anak, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam kebaktian anak pagi hari ini. Kami sudah memuji nama Tuhan, kami sudah bermain-main, dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kami supaya kami dapat mengerti, kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan Tuhan mampukan kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Wah, masih di rumah masing-masing ini ya. Hari ini Pak Yusuf kembali mengajak mendengar cerita. Tema kita ada 3 kata. Bahagia bersama Tuhan. Yuk ulangi bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Bahagia bersama Tuhan. Nah adik-adik, Pak Yusuf mau bercerita, sudah siap mendengar? Baik, coba kita lihat gambar berikut ini ya. Dikisahkan ada banyak orang berjalan-jalan memikul salib. Masing-masing membawa salibnya sendiri-sendiri. Salibnya begitu berat. Coba perhatikan yang pakai baju kuning. Dia juga membawa salib. Dia juga begitu keberatan. Aduh. Lama-lama ia tertinggal. Dia berada di paling belakang. Dia berhenti. Capek. Tuhan,
salibnya begitu berat. Aku nggak kuat ngangkat Tuhan, aku ketinggalan. Gimana kalau salibnya aku potong, biar aku nggak keberatan. Nah, dia kemudian memotong salibnya. Kerok, 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 kerok. Kerok, 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 kerok. Lihat, salibnya jadi kecil. Dia kini bisa mengangkat lebih ringan. Salibku jadi ringan. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Dia perlahan-lahan menyalib yang lain. Dia perlahan-lahan tidak lagi di belakang, bahkan hampir sampai di depan. Dia berhenti lagi. Tuhan, gimana kalau salibnya aku potong lagi? Dikit aja. Mesti aku yang membawa, mesti jauh lebih enak. Mesti aku nggak keberatan lagi. Saya potong lagi ya Tuhan. Saya potong. Gerok, gerok, gerok. Gerok, gerok, gerok. Gerok, gerok, gerok. Salibnya tambah kecil. Lihat, kini bukan dipikul, salibnya dibimbing, dipanggul, dicinjing. Kalau ini salibnya enak. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Dia kini berdiri yang paling depan. Dia mendahului orang-orang yang lain. Aku udah gak capek. Aku bawa salib. Aku sampai depan. La 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 la. Loh, apa yang terjadi di depan? Loh, di depan ada jurang. Ia harus menyeberang. Aduh, lah ini salibku kecil. Loh, aku gimana nanti menyeberangnya? Perlahan-lahan yang memikul salib yang lain sampai. Mereka meletakkan salibnya. Jelek, jelek. Mereka dapat menyeberang karena salibnya besar. Kini tinggallah si baju kuning sendirian. Aduh. Aku nggak bisa nyebrang. Aku bawa salib, tapi aku nggak selamat karena salibku kekecilan. Nah, itulah cerita si baju kuning yang meskipun sudah membawa salib, tetapi karena dipotong salibnya, lalu salibnya jadi kecil, dia nggak bisa nyeberang. Dia jadi tidak selamat karena nggak mau mikul salib yang sungguh menyelamatkan, harusnya menyeberang. Adik-adik, yuk sekarang kita belajar mendengar firman Tuhan yang terambil dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. Kita baca yuk bersama-sama demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu, berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Belajarlah kepadaku.
karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Nah adik-adik, tadi Tuhan bersabda, kuk yang kupasang itu enak, bebanku pun ringan. Adik-adik tahu nggak apakah kuk itu? Yuk coba lihat. Nah, kuk itu adalah sepotong kayu yang begitu besar, lalu ditaruh di bagian pundak sepasang hewan. Setelah dipasang untuk menarik beban. Itulah gambar sebuah kuk. Terus hewan apa toh yang dipasang kuk? Nah coba lihat. Hewan yang dipasang kuk itu harus jenisnya sama. Kalau sapi ya sama sapi, kalau kerbau ya sama kerbau. Mereka jenisnya sama, besarnya sama, supaya mereka berdua dapat berbagi beban. Nah yang ketiga, apa tuh guna kuk itu? Coba lihat. Nah, dengan kuk beban dapat dibagi pekerjaannya dengan hewan-hewan. Lalu ketika dipasang kuk, tuh orang yang di belakang dapat mengarahkan. Petani bisa menggiring dan mengarahkan jalannya hewan yang memasang kuk. Nah adik-adik, maka coba belajar yuk kita memikul salib. Tuhan memang bersabda, sebab kuk yang kupasang itu enak, bebanku pun ringan. Kita mau belajar yuk. Pertama, kuk itu enak. Kuk itu dipasang bukan supaya kita keberatan lalu sampai jungkel, enggak. Kuk itu artinya supaya kita taat dan kita disiplin. Itu mesti membawa kebaikan. Taat mandi, itu mesti badannya wangi dan sehat. Taat belajar, wah mesti kalau ujian, ulangan itu nggak takut. Karena dia punya kuk, jadi kita harus taat. Taat di rumah, taat pakai masker, taat mengerjakan PR, taat belajar. Ketaatan itu mesti membawa kebaikan. 2, beban itu ringan. Artinya kalau sesuatu yang kita lakukan dengan kasih, mesti rasanya nggak berat, mesti rasanya ringan. Loh, pernah enggak bantu bapak ibu di rumah selama di rumah belajar ini? Membantu mencuci, membantu membersihkan rumah. Kalau kita melakukan dengan kasih, kalau kita memang ingin membantu mama, membantu papa, itu mesti nggak jadi berat, malah hatinya senang karena kita membantu orang tua kita. Lakukanlah pekerjaan dengan kasih, maka mendatangkan sukacita. Itu adik-adik, biarlah kita pikul kuk harus berani taat, dan biarlah kita menanggung beban melakukan dengan kasih. Selamat bahagia bersama dengan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Engkau mengajar supaya kami mau memikul kuk dan menanggung beban. Kami tidak ingin seperti si baju kuning yang memikul salib tapi dipotong, akhirnya nggak selamat. Kami ingin setia memikul kuk, yaitu taat kepadamu, karena ketaatan mendatangkan keselamatan. Kami ingin untuk memikul beban yang ringan, sebab sesuatu yang dilakukan dengan kasih itu mendatangkan sukacita.
beban membantu orang tua, kami bahagia. Beban melakukan kebaikan, kami bersyukur. Maka berkatilah kami selama di rumah untuk taat, untuk mau membantu mama papa, kakak adik semuanya, sehingga meskipun kami belajar di rumah, Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian adik-adik cerita hari ini. Selamat memikul salib sampai tujuan menyeberang dan kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Pak Yosef tadi. Nah, adik-adik harus selalu bahagia baik dalam keadaan senang maupun susah. Adik-adik sudah bahagia? Yuk, mari kita nyanyikan Aku Bahagia. Nah, adik-adik, saatnya mengumpulkan persembahan. Uang persembahan adik-adik bisa dimasukkan ke dalam amplop. Kemudian di depan amplop minta tolong papa, mama, atau kakak untuk menuliskan kebaktian anak 5 Juli 2020. Untuk mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Adik-adik sudah mengumpulkan persembahan. Bu Magda mau mengajak adik-adik membawa persembahan kita kali ini di dalam doa. Mari adik-adik tundukkan kepala, lipat tangan, pejamkan mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih
Untuk kesempatan kali ini, pada kebaktian anak saat ini, kami boleh mengumpulkan persembahan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu sepanjang minggu ini. Bapa, berkati persembahan kami ini Tuhan, agar dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu di bumi seperti di sorga. Terima kasih Tuhan, berkati para guru-guru sekolah minggu yang mengelola persembahan ini. Dalam nama anak-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Hati yang gembira, haha, adalah obat. Seperti obat, hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, haha, Tuhan senang. Hati yang gembira, haha, adalah obat. Seperti obat, hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, haha, Tuhan senang. Hati yang gembira, haha, Tuhan senang. Marilah bergembira dengan kuasa-Nya atas segala pencobaan yang ada di dunia. Marilah bergembira dengan kuasa-Nya atas segala pencobaan yang ada di dunia. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Kami dari Komisi Anak GKJ Wiro Prajan mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang ulang tahun pada bulan Juni hingga tanggal 5 Juli 2020. Bagi adik-adik yang mau mengambil bingkisan ulang tahun, dapat mengambil di ruang kesehatan pada hari Minggu 5 Juli 2020 pukul 08.30 atau selesai ibadah siang. Oke, selamat sekali lagi adik-adik ya atas ulang tahun bertambah usianya adik-adik sekolah minggu bulan Juni Juli ini. Nah, adik-adik harus tetap semangat, tetap bersukacita, tetap belajar di rumah, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, oke? Oke, yuk sekarang kita akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun.
mengikuti kebaktian anak hari ini? Hah? Sedih? No. Mary, sedihku sudah hilang, dibuang oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, aku ikut senang, Sony. Ayo sekarang kita buat aktivitas ya bersama-sama. Terus nanti kita foto dan kita kirimkan ke kakak-kakak guru sekolah minggu. Ayo Mary, aku sangat bersemangat sekali. Yuk, mari. Shalom adik-adik. Aktivitas kita hari ini adalah membuat mozaik hati. Nah, bahan-bahan yang diperlukan adalah lem kertas, gunting, spidol. Kalau adik-adik tidak punya, bisa diganti dengan pensil warna atau krayon juga boleh. Lalu ada kertas warna-warni dan kertas putih. Kertas putihnya agak tebal ya adik-adik. Dari kertas gambar juga bisa, kertas buffalo, kertas manila, atau bahkan kertas bekas kardus lusuh juga boleh. Nah, sembari adik-adik menyiapkan bahan-bahannya, kita lihat dulu aktivitas adik-adik minggu lalu. Nah, itu dia aktivitas adik-adik minggu lalu. Wah, bagus-bagus ya ternyata. Adik-adik pasti semangat membuat aktivitasnya. Oke, bahan-bahannya sudah siap? Mari kita mulai. Pertama-tama, kita buat gambar hati di kertas putih. Oke, kemudian kertas warna-warninya kita gunting. Ukurannya terserah adik-adik ya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini sudah ada yang Bu Ines siapkan. Seperti ini. Lalu berikutnya kita berikan lem pada bentuk hatinya. Kalau Bu Inga memberikan lemnya pada separuh bagian terlebih dahulu. Tapi kalau adik-adik bebas ya, boleh diberikan lem seluruhnya. Nah, mulai menempel. Nah, lalu Bu Ingat tambah lagi lem di sisi selanjutnya. Nah, sudah jadi deh mozaik hati bikinan Bu Inga. Sekarang giliran adik-adik untuk berkreasi membuat mozaik hati. Terima kasih adik-adik, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaktian anak pada hari ini. Kami mau bahagia bersama Tuhan. Amin.